Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur pemilih, senang sekali saya Anggita dan rekan saya Lila kembali menjumpai sedulur pemilih dalam podcast Gosip D, Gerobokan Sinau Pemilu Pemilihan dan Demokrasi. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang perempuan tangguh, pemimpin yang penuh dedikasi, serta tokoh penting di Kabupaten Grobogan. Beliau adalah Ibu Lucia Indah Artani SMM selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2024-2029. Saat ini beliau juga menjabat sebagai bendahara pada kepengurusan Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan. Sebagai salah satu figur perempuan yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah, Ibu Lucia tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya yang tegas dan visioner, namun juga karena kepeduliannya terhadap pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Hari ini kita akan berbincang banyak hal, mulai dari kesibukan beliau, tantangan sebagai pemimpin perempuan, serta visi misi beliau untuk kemajuan Grobogan bersemi. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita sambut Ibu Hajah Lucia Indah Artani SEMM. Selamat siang Ibu. Selamat siang, baik. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu atas kesediaan Ibu hadir dalam podcast kita pada siang hari ini. Nah, selain kesibukan Ibu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2024 sampai dengan 2029, kesibukannya saat ini apa saja Ibu? Sebelumnya izinkan saya menyapa pemirsa podcast KPU Grobogan, Gosip D, Sinau Grobogan, Sinau Pemilu, Pemilihan, dan Demokrasi. Selain menjadi pelayan aspirasi masyarakat di DPRD dan menjadi bendahara di PDI Perjuangan, saya selalu menjadi istri yang baik untuk suami, ibu untuk anak-anak saya, dan selain itu saya juga aktif di berbagai organisasi. Kebetulan saya dipercaya menjadi Ketua HKTI Kabupaten Grobogan, yang sudah saya geluti hampir 20 tahun karena dulunya ini saya menjadi pengurus di HKTI Gerakan Wanita untuk Wanita. Terus saya juga menjadi bendahara di KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Grobogan, dan juga saya menjadi Ketua Harian PPFSI Kabupaten Grobogan karena kebetulan saya ini dari kecil memang keluarga kami itu hobi di bidang bola voli. Jadi sampai sekarang masih saya uri-uri agar generasi muda di Kabupaten Grobogan terutama untuk pecinta bola voli tetap bisa berkiprah di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Dan kebetulan mulai tahun 2025 saya juga didapuk untuk menjadi bendahara PPFSI Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Yang kebetulan diketuai oleh Bapak Kapolda Jateng, saya didapuk untuk menjadi bendahara umum. Dan juga masih ada beberapa organisasi lainnya yang tentunya ya meski saya harus bisa pandai-pandai untuk mengatur waktu untuk itu. Ya Bu, berarti sesuatu hal yang membanggakan ini untuk Kabupaten Grobogan mempunyai pemimpin perempuan sebagai Ketua DPRD Kabupaten. Selain menjadi Ketua DPRD Kabupaten, Ibu juga memiliki segudang aktivitas lainnya di berbagai organisasi juga. Hal ini membuktikan bahwa peran perempuan di Kabupaten Grobogan tidak dapat dipandang sebelah mata gitu. Lalu melihat dari pemilu kada atau pemilu tahun kemarin, kita seperti kita ketahui bersama, untuk pemilih perempuannya lebih banyak Bu daripada pemilih laki-laki. Terdapat 567.573 pemilih perempuan, sedangkan untuk pemilih laki-laki 563.814 pemilih. Nah, ini upaya apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan peran perempuan dalam pemilu atau pemilu kada, khususnya pemilih perempuan, Bu?
Untuk meningkatkan ya sebagai perempuan, kita dapat mengikuti kegiatan dan organisasi baik di ranah publik maupun pada berbagai tingkat basis. Contohnya dapat kita lihat di tingkat RT, RW, kita ada PKK, ada Dharma Wanita. Untuk organisasi keagamaan, ada Muslimat, ada Fatayat, maupun Aisyah. Beberapa kegiatan ini merupakan tingkatan pintu untuk bisa masuk ke DPRD dalam proses transformasi pendidikan potensi pemilih perempuan. Banyak juga kader perempuan di DPRD, kebetulan di DPRD Kabupaten Grobogan ada 10 anggota DPRD perempuan. Dari kami PDIP ada 6, dari PKB ada 2, dari Gerindra ada 1, jadi total kita ada 10 perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Grobogan. Kami intens melakukan pendidikan politik pada perempuan agar masalah perempuan termasuk hak politiknya dapat diperjuangkan melalui suara perempuan. Kami punya wadah yang namanya KPPI, itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia, yang kegiatannya juga kita hadir untuk pendampingan ke tiap-tiap kecamatan untuk mengedukasi perempuan bahwa perempuan itu juga berhak untuk mengenal dunia politik. Jadi kita bisa tidak hanya perempuan itu menjadi Nyon sewu menjadi konco wingking untuk suami nggih. Dalam hal ini kebetulan suami saya dan saya harapkan juga suami-suami yang lain ini memperbolehkan istrinya untuk berkiprah. Karena kegiatan politik itu juga bukan sesuatu kegiatan yang negatif sebenarnya. Kegiatan politik itu juga bisa kita ambil positifnya. Jadi tidak hanya kenegatifannya. Karena sudah saya buktikan, ya meski saya ini tidak yang terbaik, cuman kebetulan saya punya suami seorang ASN dan juga 3 orang anak yang sekarang sudah menempuh pendidikan, yang 2 sudah di perguruan tinggi dan yang 1 masih di SMA. Saya juga enjoy menjalani dengan berbagai aktivitas organisasi yang itu merupakan suatu bentuk dari kepedulian saya terhadap masyarakat. Melalui organisasi-organisasi tersebut saya bisa mendarmakan hidup saya ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi keluarga saya tentunya yang utama, tapi masyarakat juga saya sudah memilih jalur ke politik itu harus bisa saya serap aspirasinya. Nah, Bu, salah satu amanat undang-undang partai politik yaitu meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan. Nah, upaya-upaya apa saja Bu yang telah dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Yang merupakan kewajiban partai politik untuk melakukan pendidikan politik maupun sosialisasi penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Partai politik berfungsi untuk melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan kesadaran politik pada masyarakat. Pada saat DPR melaksanakan reses, kami ini turun ke bawah langsung sehingga apa yang menjadi isu-isu di masyarakat terkini itu kami bisa segera untuk menindaklanjuti. Jadi dilihat dari partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pilkada itu naik dari tahun ke tahun, alhamdulillah. Dapat dilihat bahwa pilkada tahun 2024 kemarin adalah partisipasi masyarakat Kabupaten Grobogan yang tertinggi. Kemudian menyambung ke tadi jumlah pemilih perempuan yang besar ya Gung, itu berarti kan peran perempuan di sini juga sangat besar, juga lebih besar. Tetapi pada kenyataannya perempuan itu masuk ke kelompok pemilih rentan, Bu.
masuk bersama dengan pemilih disabilitas, masyarakat adat, serta kaum marginal. Hal ini disebabkan pemilih perempuan ini nih dianggap lebih mudah diintervensi dalam pengambilan keputusan untuk memberikan suara di pemilu. Ini apa saja strategi yang diterapkan oleh DPR Kabupaten Grobogan untuk memastikan kelompok pemilih rentan ini memiliki akses dan partisipasi yang setara pada setiap tahapan pemilu? DPRD Kabupaten Grobogan melalui Komisi A yang membidangi melakukan pengawasan dan memantau KPUD dan Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagai mitra kerja komisi untuk memastikan adanya program khusus atau kegiatan untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan dengan mengawasi penyediaan fasilitas dan aksesibel di tempat pemungutan suara atau TPS. Untuk penyandang disabilitas, di samping itu juga dengan mengadakan sosialisasi khusus dengan pendekatan yang tepat untuk perempuan, lansia, dan masyarakat adat. Menurut data di tahun 2024 ya Bu, indeks partisipasi masyarakat untuk Kabupaten Grobogan itu kan termasuk tinggi ya, di angka 72,60%. Nah, apa saja nih Bu langkah-langkah atau upaya yang dilakukan DPRD sehingga pelaksanaan pemilu itu dapat terselenggara dengan sukses? Sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Grobogan lewat Badan Anggaran telah membahas dan menyetujui pemberian anggaran sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal tersebut juga tak lepas dari peran dan kerjasama pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah kami hibahkan untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 sebesar 50.840.000 sesuai dengan amanat yang telah diberikan undang-undang. Selain hibah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Grobogan juga mengalokasikan pula anggaran untuk koordinasi bersama antara TNI, Polri, dan Bakes Bangpol, serta Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas ya Pilkada tahun lalu, serta sosialisasi pelaksanaan Pilkada dan pemilu. Berarti dengan keberhasilan pemilu berikutnya, ini menjadi PR nggih untuk DPRD Kabupaten Grobogan untuk pemilu selanjutnya. Itu apa saja strategi, upaya atau langkah DPRD Bu untuk mensukseskan pemilu berikutnya itu? DPRD itu kan mempunyai beberapa fungsi, salah satunya fungsi pembentukan perda. DPRD telah membahas dan menetapkan perda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2029, di mana DPRD dan pemerintah Kabupaten Grobogan menyiapkan anggaran sebesar 60 miliar. Untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2029 dengan merencanakan untuk melakukan penyisian anggaran tiap tahunnya sebesar 20 miliar, mulai tahun 2026, 2027, dan tahun 2028. Upaya lainnya, DPRD selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat. Kami juga membuat kegiatan dengan Bakes Bangpol terkait pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di samping itu, kami DPRD juga berkoordinasi dengan TNI Polri dalam menjaga kondusivitas, karena pelaksanaan pemilu jika dalam keadaan tidak layak kondusif, maka akan menghambat proses tahapan penyelenggaraan Pilkada. Kepada masyarakat, kami juga rutin dengan kegiatan yang sifatnya turun ke bawah melalui reses yang kita lakukan. Nah, Bu, berbicara terkait seorang pemimpin perempuan ya Bu ya. Dan sebelumnya di Pilkada sebelumnya kan kita juga memiliki seorang pemimpin perempuan yang telah terpilih dan itu bisa memajukan Grobogan gitu. Nah, menurut Ibu, apa saja Ibu tantangan menjadi seorang pemimpin perempuan dan bagaimana cara mengatasinya? Salah satu tantangan paling besar menurut saya adalah stereotip dan bias gender. Kadang saat perempuan tampil tegas, dianggap terlalu keras. Tapi kalau lembut, dibilang lemah. Tidak cukup kuat untuk memimpin. Jadi kita sering berada di posisi yang serba salah. Cara saya menghadapinya adalah tetap konsis, menunjukkan kompetensi dan integritas,
lama-lama orang akan melihat hasil bukan lagi gender kita. Tantangan berikutnya adalah peran ganda. Sebagai perempuan kita sering dituntut untuk sukses di karier maupun tetap berperan di rumah. Ini sudah saya lakukan. Saya itu memang basic saya dari dulu itu saya wanita pekerja. Dari lulus kuliah itu saya sudah memulai karir saya di dunia konstruksi waktu itu. Saya punya anak kecil itu dari dulu saya memang memilih di profesi swasta karena biar waktu saya justru biar cukup untuk mengasuh anak saya. Jadi suami tiap pagi hari saya juga seperti ibu-ibu biasa yang memasak tentunya, menyiapkan makanan untuk suami sebelum dia berangkat ke kantor, mengantar anak sekolah, baru saya beraktivitas. Dan handphone saya ini 24 jam untuk mereka. Jadi apa saja yang mereka lakukan di sekolah itu saya berusaha untuk bisa mendampingi terus hingga mereka dewasa sekarang. Jadi anggapan yang menganggap wanita karier itu pasti tidak sukses di rumah tangga, itu mohon maaf, itu hanya teori sebenarnya. Kalau kita menjalaninya dengan senang hati, kita bisa mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu tidak akan terjadi. Jadi itu hal yang sebenarnya bagi kita perempuan memang mungkin ada lelahnya. Ya kalau lelah kita istirahat, tapi kita atur waktu kita sebaik mungkin agar hidup kita ini juga tidak hanya bermanfaat untuk keluarga, tapi tentunya juga bermanfaat untuk orang banyak. Jadi hidup kita itu harus balancing ya, harus imbang. Kita seimbangkan hidup kita itu nantinya akan berbuah manis tentunya. Wah, pandangan Ibu sangat menginspirasi sekali ya. Semoga dapat motivasi para perempuan di Kabupaten Grobogan untuk lebih maju lagi, khususnya untuk para pendengar podcast Gosip D ini, Ibu. Mungkin Ibu ada pesan dan kesan yang dapat Ibu sampaikan terkait pelaksanaan podcast kali ini, Bu? Ya, jadi saya berpesan kepada perempuan, kita itu menjadi pemimpin perempuan bukan untuk melawan laki-laki. Apapun, laki-laki itu imam bagi kita. Jadi, sekuat apapun kita itu kembali ke kodrat kita. Harus kita kembalikan ke kodrat kita bahwa kita itu memang harus punya imam di dalam rumah tangga. Itu yang utama. Jadi pemimpin yang baik itu memang tidak mengenal gender, tapi artian gender ini sebenarnya yang masyarakat awam kadang-kadang gender itu harus setara dengan laki-laki. Ini apa ya? Memang setara di laki-laki untuk berbagai aspek, untuk kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Tapi kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, tentang kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, ya gender ini harus sedikit kita kesampingkan ya. Jadi biar balance tadi untuk perempuan kita harus aktif di organisasi manapun, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan peran kita sebagai ibu dan istri. Saya juga sangat mengapresiasi pelaksanaan podcast ini karena melalui media ini memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang akan datang, dan juga dapat memotivasi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan menggunakan hak politiknya baik dalam organisasi partai politik maupun organisasi lainnya. Pesan saya agar pelaksanaan podcast ini dapat terus dilakukan dengan tema-tema yang lebih aktual lagi. Nah, terakhir nih Bu, adakah pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan?
Saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan agar dapat berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi pada pemilu atau pilkada yang akan datang, maupun menggunakan hak politiknya dalam lembaga perwakilan rakyat daerah di DPRD. Mungkin pesan saya sih hanya itu saja. Wah, Wah, luar biasa sekali ya perbincangan kita kali ini dengan Ibu Haja Lucia Indah Artani STMM. Dari kisah dan pandangan beliau, kita bisa belajar bahwa untuk menjadi pemimpin bukan hanya sekedar jabatan, Bu, tetapi juga tentang keberanian, ketulusan, serta komitmen untuk membawa perubahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Grobogan. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Kami ucapkan sekali lagi atas wejangan-wejangan yang sangat menginspirasi bagi kami kaum perempuan ini. Dan semoga di lain kesempatan Ibu berkenan hadir dalam kegiatan-kegiatan KPU selanjutnya. Dan bagi seluruh dulur pemilih, kami juga mengucapkan terima kasih sudah setia untuk mendengarkan podcast Gosip Dek kali ini. Jangan lupa bagi seluruh pemilih semuanya untuk tetap mengikuti info-info pemilu melalui laman media sosial kami. Karena pemilih yang pintar adalah kunci untuk demokrasi yang sehat. Nah, kalau kalian suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, follow akun YouTube KPU Kabupaten Grobogan, dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.